Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Susanti, kelas A9 dari Prodi PGSD. Di sini kami dari kelompok 9 membahas tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran IPS. Dan di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang bagaimana cara pemanfaatan media dalam pembelajaran. Menurut Danim 2002 menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada 3 area isu krusial dan profesi guru yang perlu dimiliki dan ditingkatkan, yaitu yang pertama di sini adalah tentang pengetahuan cara mengelola kelas. Tentang pengetahuan di sini tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana mengenai pengelolaan kelas, melainkan yang lebih utama adalah tahu bagaimana cara kita mengelola kelas tersebut. Yang kedua, pengetahuan dalam bidang mata pelajaran atau penguasaan bahan ajar. Pengetahuan di sini tidak hanya berkaitan dengan subjek materi semata, melainkan juga pengetahuan penguasaan bidang teknologi, bidang metodologi pembelajaran seperti strategi pembelajaran, evaluasi pendidikan, pengembangan dan inovasi kurikulum, serta dasar-dasar pendidikan, etika, profesi keguruan dan lain-lain. Yang ketiga di sini pembelajaran tentang latar belakang sosiologikal siswa. Yang ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan tentang latar belakang sosiologikal siswa. Latar belakang sosial siswa ini sangat penting, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi, agama, budaya, pekerjaan orang tua, serta perjalanan hidup anak didik dan sebagainya. Selanjutnya di sini adalah Danim 2002, guru yang efektif itu adalah guru yang mampu menciptakan wahana bagi siswa untuk mendemonstrasikan secara konsisten prestasi level tinggi. Untuk mencapai pada kategori itu diperlukan 3 area keguruan, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu penciptaan kondisi kesiapan bagi aktivitas kelas, mencakup rencana persiapan pembelajaran seperti RPP, media dan sumber pembelajaran dan pengorganisasian lingkungan dalam suatu belajar. Yang kedua, manajemen di sini berupa kemampuan seorang guru dalam mengendalikan perilaku siswa. Semakin besar jumlah siswa dalam belajar, semakin banyak sumber daya yang digunakan, semakin berat materi atau bahan ajar, dan semakin dituntut pula kemampuan manajemen dalam kelas dari kalangan guru. Yang ketiga di sini adalah pengajaran, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan kondisi dan membimbing siswa dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya adalah Bahri 2002 mengatakan media sebagai alat bantu untuk dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang hendaknya untuk membantu pesan-pesan dan bahan pelajaran yang digunakan dan diberikan guru kepada peserta didik. Media ini juga adalah sebagai segala sesuatu yang dapat diindrakan dan berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk proses dalam suatu komunikasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang akan membantu kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan dalam suatu proses belajar, sebagaimana yang diharapkan. Media yang dibuatkan oleh seorang guru dapat berupa media elektronik, cetak, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah AECT, yaitu adalah Education for Education, Communication, dan Teknologi. Bedakan 6 jenis sumber daya belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu pesan di sini adalah di dalamnya mencakup kurikulum
GVV dan dalam mata pelajaran. Sedangkan orang di dalamnya mencakup guru, orang tua, tenaga ahli, dan sebagainya. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pembelajaran seperti buku paket, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Keempat adalah alat. Alat yang dimaksud di sini adalah sarana untuk menyajikan bahan pada butir 3 di atas. Di dalamnya mencakup proyek OHP, slide, film tape recorder, dan sebagainya. Yang kelima itu adalah teknik. Teknik yang dimaksud di sini adalah cara yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Di dalamnya mencakup permainan atau stimulasi, tanya jawab, ceramah, dan sosiodrama, dan sebagainya. Yang keenam di sini adalah latar belakang setting atau lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruangan, pencahayaan, dan sebagainya, di mana latar ini adalah suatu ruangan yang kita pakai seperti di dalam kelas. Selanjutnya di sini adalah pengertian media pembelajaran. Pengertian media menurut para ahli itu ada dua, yaitu Rumampa 1988. Bentuk pembelajaran yang dia pakai ini untuk memindahkan informasi antara orang-orang. Seperti yang kita pakai itu adalah HP, dan ada sebuah aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Yang kedua itu rohani 1997, sesuatu yang diindra dan berfungsi sebagai perantara. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli ini ada dua. Yang pertama border and breadth 1999. Media pembelajaran di sini sebagai alat untuk menyediakan fungsi-fungsi pembelajaran dalam pendidikan, terutama dalam mengantarkan informasi dari sumber ke penerima yang dapat memfasilitaskan dan meningkatkan kualitas siswa. Yang kedua, Brown et al. 1977. Media pembelajaran sebagai teknologi pembelajaran yang merupakan sebuah cara sistematis yang dirancang dari perancangan, penggunaan, evaluasi dari keseluruhan proses belajar mengajar pada subjek tertentu dengan mengkombinasikan sebagai daya manusia dan non-manusia. Pengertian media pembelajaran menurut beberapa ahli di sini ada dua. Sediman DDK 2008. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian serta minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar itu terjadi dalam suatu kelas tersebut. Selanjutnya yaitu Heru 1988 adalah sesuatu yang dapat dikatakan media pembelajaran apabila mereka atau media tersebut digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dari pernyataan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran ini adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas, yang dimaksudkan untuk memudahkan, memperlancarkan komunikasi antara guru dengan siswa tersebut sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan berhasil dengan baik.
itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.